Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 385 Persekongkolan. Hehe. Junandu sedikit terkejut dan dia pun kembali tersenyum dan berkata, sebelumnya aku pernah mendengar namanya. Rocky memang bukanlah merupakan orang baik. Dia begitu sadis dan pernah mencelakai begitu banyak orang. Kamu sepertinya akan mengalami kesialan yang sangat dalam jika berjumpa dengannya. Setelah mendengar itu, Stephen seketika merasa dirinya telah menemukan sahabat karibnya. Dia lalu berkata, tentu saja. Aku masih ingin membalas dendamku padanya. Dialah yang mencelakai seluruh anggota keluarga lu. Aku harus membalas semua dendamku dan membuatnya kesulitan. Junandus duduk di belakang meja bekerjanya dan setelah mendengar Stephen yang ingin membalas dendam, dirinya merasa begitu bahagia. Dia begitu dendam pada Rocky dan sangat ingin memusnahkannya. Saat ini, Stephen juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, Junandus harus memanfaatkan dirinya dengan baik. Junandus berpura-pura perhatian dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, tidak disangka Rocky adalah orang yang seperti itu. Dr. Stephen, aku tidak suka melihat orang seperti itu. Aku akan mendukungmu untuk membalas semua dendammu padanya. Jika kamu membutuhkan bantuan, aku akan segera membantumu. Katakan saja padaku. Stephen hanya meluapkan emosi di dalam hatinya saja, namun dia tidak menyangka kalau Junandus akan mendukungnya. Dia seketika merasa terharu dan berkata, Ketua Junandus, aku tidak menyangka kamu adalah orang yang seperti ini. Kamu memiliki sikap yang baik dan tidak heran kalau kamu memiliki kedudukan tinggi di kota Wasa ini. Junandus sedikit emosi setelah mendengar itu. Waktu itu, dirinya terpaksa harus berlutut di hadapan Rocky pada kediaman keluarga Jiang. Untungnya hal memalukan itu tidak tersebar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menahan malu di kota Wasa ini? Tatapan Junandus terlihat penuh dendam. Dia lalu berkata dengan tegas, dokter yang ada di pengobatan tradisional negara ini tidak hanya bisa mengobati manusia, kami juga bisa mencelakai manusia. Dr. Stephen, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Aku akan mendukungmu. Stephen begitu terharu dan berkata, Rocky memiliki kemampuan yang lumayan hebat dan dia juga memiliki sejumlah ajudan di sisinya. Dia sedikit sulit untuk dikalahkan. Junandus tersenyum dan berkata, jika dia sulit untuk dihadapi, maka kita boleh mencoba untuk menyerang orang di sekitarnya. Menyerangnya dari sisi lain dapat membuat dirinya tunduk. Rocky pastilah memiliki istri ataupun anak di kota Wasa ini. Orang terhebat sekalipun pastilah memiliki titik lemah. Tatapan Stephen seketika berkilau dan kenapa dirinya tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Dia segera berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih atas ide dari ketua, aku akan mendiskusikan masalah balas dendam denganmu nanti. Junandus selalu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku harus menjunjung tinggi keadilan. Aku akan membantumu untuk menelusuri kondisi Rocky di kota Wasa ini dan juga di mana para saudaranya tinggal. Setelah mengatakan itu, dia memberi perintah pada asistennya untuk menutup pintu ruangan tersebut dan dirinya mulai merencanakan sesuatu dengan Stephen. Semenjak Jenny tahu kalau Rocky akan mengembalikan kedua villa itu, dia pun mulai membuat kekacauan dan memutuskan untuk tidak pergi dari kota Wasa ini. Dewi awalnya berencana kembali ke kota Gopo 2 hari ke depan. Namun Jenny khawatir kalau dia akan kehilangan kedua villa itu. Dia pun mulai menangis dan tidak ingin pergi dari tempat ini.
Dewi lalu menasihati dirinya, "Ibu, kamu juga tidak bisa tinggal di kedua villa ini dalam waktu yang lama. Bagaimana kalau kamu mendatangkan dampak buruk pada Rocky dan mendatangkan masalah nantinya?" Sambil mengusap matanya, Jenny pun berkata, "Jika dia di penjara itu juga tidak ada hubungannya denganku. Biarkan dia di penjara asalkan dia tidak mengembalikan villa ini. Kedua villa ini juga akan mempermudah dirimu untuk menikah lagi nantinya." Rocky kehabisan kata-kata setelah mendengar semua ini. Bagi mertuanya, uang lebih penting dibandingkan dengan nyawanya. Dewi lalu berkata dengan tidak senang, "Ibu, pikirkanlah, bagaimana kalau villa ini bermasalah dan semua villa ini akan disita." Setelah berpikir, Jenny juga menyadari masalah ini. Dia lalu berkata, "Sore ini, ubahlah nama pemilik villa ini menjadi nama Dewi dan nama pemilik villa besar itu menjadi namaku." Rocky lalu berkata dengan datar, "Tidak mungkin. Kesabaran yang ia miliki pastilah memiliki batas." Jenny kembali marah dan segera meraih sebuah gelas lalu melemparkannya ke arah Rocky. "Brengsek, beraninya kamu berbicara denganku menggunakan nada seperti itu." Rocky hanya berdiri diam di sana sambil menangkap gelas itu. Itu merupakan sebuah gelas keramik yang akan melukai kepala orang lain jika terlempar. Jenny sungguh berani melemparkan gelas itu. Sepertinya dia memanglah tidak menganggap penting sebuah nyawa. Rocky lalu berkata dengan datar, "Jenny, dengarlah dengan baik, akulah yang berkuasa di kota Wasa ini. Kalau kamu merasa tidak puas, silahkan kembali ke kota Gopo malam ini juga." Setelah mengatakan itu, dia pun tidak lagi menghiraukan Jenny dan segera melemparkan gelas itu ke lantai hingga pecah. Dia lalu pergi dari tempat ini. Brak, terdengar suara yang keras. Gelas itu hancur berkeping-keping di atas lantai. Jenny hanya menatap kepergian Rocky dengan ketakutan. Dewi juga sedikit terbengong. Dia tidak menyangka kalau Rocky juga bisa bersikap seperti ini. Tiba-tiba, Jenny kembali berdiri dan memaki Rocky. "Brengsek, kamu kira kamu siapa? Apakah kamu sudah hebat sekarang? Hingga berani menghancurkan barang di rumah ini. Jikalau kamu memang hebat, maka tidak usah kembali lagi malam ini. Kalau tidak, aku akan mengusirmu keluar menggunakan sapu." Hal ini benar-benar membuat Jenny merasa begitu marah. Rocky begitu berani di kota Wasa ini. Dia bahkan berani menghancurkan gelas di depannya. Setelah meredakan rasa terkejut, Dewi pun berkata pada Jenny, "Ibu, kamu keterlaluan. Demi uang, kamu bahkan rela Rocky di penjara. Villa ini merupakan pemberian orang lain. Belum pasti juga kalau villa ini merupakan miliknya. Kamu malah terus memaksa untuk mendapatkan villa ini. Jika Rocky di penjara, maka lewatilah harimu bersama uang-uangmu itu. Aku juga tidak ingin pulang ke rumah lagi." Setelah mengatakan itu, Dewi pun pergi. Jenny segera berkata, "Putriku, aku melakukan ini semua untukmu." Namun Dewi sama sekali tidak menghiraukannya. Benar-benar mengesalkan. Hal ini membuat Jenny merasa begitu marah. Tidak tahu kenapa menantunya yang tidak berguna itu berubah menjadi begitu keras sekarang. Dulunya sang putri juga mendukung dirinya, namun sekarang putrinya tidak lagi ingin mendengar perkataannya. Jika membiarkan Rocky bersikap keras seperti ini, bukankah Jenny akan kehilangan kedudukan di keluarga Liu? Bahkan mungkin saja putrinya sendiri akan mendukung Rocky dan tidak ingin mengakui keberadaan ibunya. Jika dia tahu hasilnya akan seperti ini, dia pastilah tidak akan membiarkan putrinya menikah waktu itu. Dia tidak akan merasa tenang jika tidak memastikan pemilik asli villa ini. Setelah memikirkan itu,
Jenny pun keluar dan pergi ke pusat properti. Dia ingin mencari tahu siapa pemilik sebenarnya kedua villa ini dan bertanya apakah nama pemilik villa itu bisa diganti menjadi namanya sendiri. Namun tidak ada satupun karyawan yang memberitahu kepadanya karena mereka tidak diperbolehkan menyebar privasi pelanggan mereka sendiri. Jenny pun mulai menggila di sana dan dirinya pun diusir oleh satpam. Jenny merasa begitu marah dan dirinya pun kembali ke rumah dengan kondisi penuh amarah. Dia ingin menanyakan hal ini kepada Rocky dan mengharuskan Rocky untuk mengganti nama pemilik villa itu menjadi namanya sendiri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.